wabarakatuh. Sahabat muslim sekalian, senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita sekalian, sehingga senantiasa karunia-Nya terlimpah untuk kita hamba-Nya yang baik. Marilah kita sampaikan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengarahkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni ad-dinul Islam. Sahabat muslim sekalian, di era modern ini banyak sekali hal-hal yang perlu kita perhatikan, terutama hal-hal kecil yang berdampak kepada hal yang sangat besar. Mengapa demikian? Seyogyanya lah kita menjaga pribadi kita sebagai seorang muslim untuk muslih, iman, Islam, dan ihsan. Bagaimana untuk menjaga ketiga hal tersebut? Tentunya kita pasti tahu apa saja yang menyebabkan banyak negeri modern bangsa utuhnya. Namun di negeri Indonesia kita tercinta ini, yang notabene-nya banyak penduduknya mayoritas adalah negeri, tapi masih perlu banyak pembenahan. Kenapa demikian? Kita perlu adanya berbekal karakter dalam diri setiap insan muslim, yang tentunya sudah dicontohkan oleh Rasulullah di zaman dahulu. Berikan tauladan, uswah kepada kita semua dengan hal-hal yang sifatnya mendasar langsung menjadi besar, tentu tidak. Semua berjalan tidak menjadi langsung yang kita pandang sekarang negeri para anbiya. Tapi negeri muslim yang saat ini mencontohkan kita banyak hal yang menjadi materi pokok untuk menjadi sukses. Bahkan hal-hal itu dimulai hari kecil. Apa saja contohnya? Ya, pertama, ada 3 T. T pertama adalah teratur. Hal kecil yang dimulai dan dicontohkan oleh Rasulullah adalah teratur. Apa teratur itu? Dimulai dari kita bangun pagi hingga kita tidur lagi. Kita mengamalkan amalan yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita sudah termasuk aturan dalam sendi-sendi kehidupan yang dicontohkan oleh Rasulullah teladan kita Nabiullah Muhammad SAW. Dari hal-hal kecil itu kita bisa mencontoh apa saja yang dilakukan uswah kita Nabi besar Muhammad. Hal yang kedua mendasar adalah taat. Dari keteraturan itu kita mengajarkan taat kepada diri kita sendiri, terhadap lingkungan kita. Tentunya bisa berdampak baik kepada seluruh masyarakat besar. Apa saja yang didapat dari kita taat? Ya, seperti Rasulullah sampaikan, lakum tattaqun. Semuanya berawal dari ketaatan yang disiplin, kondisif, dan bisa diamalkan semua insan. Dari ketaatan itulah kita mendapatkan hal-hal yang dari pihak mana saja ketaatan itu kita dapat. Dari taat itu kita bisa mengambil pelajaran bahwa setiap keteraturan yang kita peroleh, setiap teraturnya taat atas aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, T yang ketiga adalah tertib. Taat dan tertib. Ketika kedua komponen tadi sudah kita amalkan, kita akan mendapatkan ketertiban yang sesuai kita impikan. Semua insan, semua masyarakat, semua makhluk pasti ingin ketertiban yang berimbas kepada dirinya sendiri. Seperti yang Allah sampaikan dalam firman-Nya, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang kebaikan setitik apapun, bahkan sebesar zarah, akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang keburukan setitik apapun, sebesar biji zarah, akan diperhitungkan oleh Allah. Maka dari itu sebaiknya lah kita menjaga diri kita dengan ketaatan. Mulai dari apa? Dari hal-hal yang paling kecil. Semua kesuksesan, semua kebaikan, bagaimana kita memulainya? Ya, seperti contohnya, mulai dari diri kita, mulai dari sekarang dan mulai saat ini. Kapan itu? Nah, kita contohkan ketika kita melihat di tempat kerja, di sekolah, di masyarakat, ada hal-hal yang kurang benar, dibenarkan. Ada hal-hal yang salah, mungkin kita diingatkan dengan cara yang ahsan, dengan cara yang baik. Mungkin ada lewat, ada sampah berserakan, bercecer, kita ingatkan dengan memberi contoh, membuang sampah
langsung saja terlihat kotor, kita bersihkan. Kemudian kita menimpali ada anak-anak yang membuat kekeliruan, ada hal-hal yang perlu dibenarkan, kita beritahu dengan ahsan, dengan cara yang baik. Nah, dari itu hal-hal kecil yang mungkin kadang orang tidak peduli, kita bisa memulainya dari sekarang. Nah, berikutnya mulai dari sekarang. Sekarang itu kapan? Ya, setiap kita rencana kebaikan-kebaikan kecil yang bisa kita amalkan. Bahkan saudara-saudara kita di sana yang mungkin ingin menjadi tertib seperti kita belum tentu bisa. Bersyukurlah kita hidup di negeri yang gemah ripah loh jinawi ini dan selalu dalam limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari mendengar azan, kita langsung bergegas untuk segera mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat wajib. Nah, itu dimulai dari sekarang. Kenapa? Jika tidak dimulai dari sekarang, kita akan menunda-nundanya, karena menunda-nunda itu sama saja memberikan tumpukan pekerjaan yang lainnya. Nah, dari sisi itu kita punya azam, kita punya moto hidup sekarang juga. Kita lakukan sekarang kebaikan itu tanpa menunda. Dan dimulai dari saat ini. Kapan itu saat ini? Saat ini saat kita berjalan dimanapun kita berada, dari kita berangkat bangun pagi setelah menunaikan sholat, kita mulai dari saat ini apa list-list kebaikan yang ingin kita lakukan pada hari ini sepanjang hari nanti sehingga kita sampai pada jam istirahat lagi di list dengan baik. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan dan poin yang utama adalah 3T. Teratur, taat, dan tertib. Dan juga kapan hal-hal kecil itu kita mulai? Dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari hal-hal yang kecil, dan dimulai dari saat ini juga. Terima kasih saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.